MT Khairatul Nisa, semangat istiqomah. Allahu Akbar. Ya amin ya rabbal alamin. Baik, waktu dan tempat akan saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati bersama para pengurus dari MT Khairatul Nisa, Khairatul Nisa, ada taknya, bukan Khairatul Nisa. Baik, yang kita hormati bersama pengurus MT Khairatul Nisa dan Mushola Al-Ikhlas, ibu-ibu solehah yang hadir hari ini yang luar biasa, auranya bagus-bagus ya. Kita pernah ketemu ya, Neng? Oh iya, di Kebayoran Presiden kalau nggak salah ya. Di aula apalah. Oh di apalah juga pernah. Aula family, aulia family. Pantesan wajahnya kok familiar gitu. Wajahnya ibu-ibu yang ngaji semua. Mudah-mudahan dengan hari ini Allah berikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang berkah, rumah tangga yang sakinah, anak-anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan kelak Allah kumpulkan kita semua di jannah. Amin ya Allah. Ucapan yang pertama adalah alhamdulillah dan alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa tertatap wajah. Dan mudah-mudahan duduknya kita di sini dicatat oleh Allah sebagai amal pengganti timbangan kita di hari kiamat nanti, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah SAW, di mana beliau berubannya cepat, rambutnya memutihnya cepat ketika turun ayat tentang istiqomah. Kenapa? Karena istiqomah itu berat. Yang ringan istirahat. Jadi kalau tema kita tentang istiqomah itu mudah karena memang iman kita naik turun, naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. Hari ini yang hadir di sini imannya sedang naik. Setiap melakukan amal soleh imannya naik. Setiap melakukan dosa dan kesalahan imannya turun. Dan itu bukan hanya terjadi kepada kita. Seorang sahabat pun sama, pernah meragukan keimanannya, meragukan lantaran takut sekali kalau Allah dan Rasulullah gak ridho. Maka ada seorang sahabat bernama Hanzalah. Hanzalah termenung sendiri. Ketika sedang termenung, Abu Bakar melihatnya. Kata Abu Bakar, ya Hanzalah, apa yang membuat kamu termenung? Mengapa kau melamun ya Hanzalah? Apa jawaban Hanzalah? Ya Abu Bakar, aku khawatir sekali aku menjadi orang munafik. Kata Abu Bakar, kenapa kau berpikir begitu ya Hanzalah? Bagaimana tidak? Kata Hanzalah, setiap aku dekat dengan Rasulullah SAW, aku selalu ingat akhirat. Aku selalu ingin beribadah. Setiap dekat dengan Rasulullah, aku seakan-akan melihat surga di depan mata. Tetapi ketika aku pulang ke rumah, aku kembali berjumpa dengan istriku, bercanda dengan anak-anakku. Keinginanku untuk beribadah yang semula aku niatkan bersama Rasulullah SAW, tetapi sampai di rumah hilang. Apa kata Abu Bakar? Ya Hanzalah, itu bukan hanya terjadi kepada dirimu, aku juga begitu. Setiap dekat dengan Rasulullah SAW, duduk di majlis ilmu bersama Rasulullah SAW, seakan-akan surga di depan mataku.
Aku ingin melakukan kebaikan, pengen ibadah. Tetapi ketika pulang ke rumah, aku kembali sebagaimana aku seorang ayah dan sebagaimana aku seorang suami. Jangan-jangan kita orang munafik, karena ketika dekat dengan beliau baik banget, tapi ketika pulang semua niat baik terhalang. Kalau begitu bagaimana kalau kita ke rumah Rasulullah SAW dan kita tanyakan kenapa sifat dan sikap kita demikian? Datanglah mereka berdua, Abu Bakar dengan Hanzalah, ke rumah Rasulullah SAW. Sampai di sana cerita Abu Bakar, ya Rasulullah SAW, aku bertemu dengan Hanzalah. Diceritakan semuanya. Dan Hanzalah punya rasa gak nyaman, takut banget jadi orang munafik. Dan apa yang dirasakan Hanzalah, aku rasakan juga ya Rasulullah SAW. Bagaimana seperti ini? Apa kata beliau? Wahai Abu Bakar dan Hanzalah, jika kondisi keimananmu setiap saat seperti kau bersamaku, maka sesungguhnya malaikat menurunkan rahmatnya kepada kalian saat duduk, saat berjalan, saat tidur, saat melakukan apapun, turun rahmat Allah. Walakin akan tetapi kata terakhirnya sa'ah wa sa'ah. Apa sa'ah? Sa'ah itu artinya sesaat dan sesaat. Ada saatnya manusia naik imannya, dan saat itulah turun rahmat Allah. Tetapi ada saatnya iman turun. Artinya apa? Bahwa itu terjadi karena iman itu fluktuatif, naik turun, naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. Ibu-ibu soleha duduk di sini tenang kan? Walaupun wajahnya bermasalah kan tapi saya di majlis ilmu tenang hati kita. Bahkan saking tenangnya kadang-kadang kita bisa baca doa tidur. Kita punya rasa ngantuk gitu ya. Itu karena Allah turunkan ketenangan di dalam hati kita. Masalah kita lupakan sebentar, pulang ke rumah ingat lagi kan, belum ini, belum itu, belum ini, belum itu. Kita ingat semuanya, tapi ketika kita berada di sini, enggak kan? Sama halnya ketika orang umroh. Waktu umroh, waktu tawaf, dia nggak mikirin tuh, aduh saya besok mau ngerjain ini, mau ngerjain itu, nggak ada yang perasaan. Yang ada adalah bagaimana saya bisa beribadah maksimal. Kenapa? Ka'bah itu ada magnetnya, magnet surga. Makanya orang kalau lagi memutar Ka'bah sedang tawaf, yang ada di benaknya hanya ibadah, surga. Gak memikirkan dunia pada saat itu. Beda dengan ketika kita beribadah di Indonesia, baru sholat Allahu Akbar, pikiran besok liburan kira-kira di mana ya? Kira-kira kemana liburan? Langsung Bandung aja, Allahu Akbar. Tapi Bandung takut macet, Bogor aja deketan, Sami Allah. Kepikiran kan kita dengan planning kita, dengan program kita. Kenapa? Karena pada saat kita ingin komunikasi dengan Allah, setan mengirim pasukannya. Maka berharap sekali tema istiqomah ini nasihat buat saya pribadi. Tetapi kan sayang kalau tahu ilmunya sendirian ya. Bagaimana kita sharing sama-sama biar menjadi jariyah buat kita semua, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tolong buka surat 41, surat Fussilat. Ini waktu di rumahnya Bu siapa ya, di Kebayoran Residen, Bu Tuti. Itu temanya bukan ini ya, bukan? Apa ya? Oh iya, saya khawatir tema ini mengulang. Belum? Waktu di rumah Bu Tuti belum? Di rumah Bu Nuni. Itu temanya itu. Tema ini saya khawatir aja, saya mau klarifikasi, konfirmasi belum. Oke, tolong buka surat Fussilat. Kalau yang sudah pernah mendengarkan materi ini, anggap aja ini
refresh. Karena kadang-kadang kita ilmunya terlalu banyak sampai menguap semua gitu. Ada kan udah dibuka surah Fussilat ayat 30 sampai 32. Yang sudah ketemu boleh tolong dibacakan terjemahannya, boleh, ayatnya boleh. Ada tulisannya kayak FC-nya sepertinya. Silakan. Ayat 30 ya saja. 30 sampai 32. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Artinya apa langsung? Sampai 32. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sebagai penghormatan, Masya Allah. Ibu-ibu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat ini Allah menyampaikan kepada kita tentang pentingnya istiqomah. Apa arti istiqomah? Tadi sudah dibacakan, artinya berpegang teguh. Istiqomah itu bukan istri 3 kontrakan 5. Istiqomah itu bagaimana kita konsisten. Maka ayatnya Allah minasyaitonir innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhanku adalah Allah. Cukup nggak cukup. Tsumastaqamu, bukan hanya mengucapkan Tuhan kami adalah Allah, tetapi istiqomah. Maka istiqomah itu ada 3 macam. Karena kalau menyebut Tuhan kami adalah Allah saja itu nggak cukup, sampai kita benar-benar apa? Tsumastaqamu. Kemudian kita istiqomah. Nah, istiqomah itu ada 3 tingkatan, ada 3 macam. Istiqomah yang pertama adalah istiqomah akidah, istiqomah keyakinan, istiqomah mempertahankan keimanan sampai akhir usia, dan itu harga mati, tidak boleh ditawar-tawar. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati kecuali dalam beragama Islam. Kenapa harus beragama Islam? Karena yang meninggal dengan kondisi murtad akan ditempatkan di neraka selama-lamanya. Na'udzubillah. Iman itu anugerah yang luar biasa. Dari sekian miliar penduduk bumi, yang dipilih menjadi umat Islam itu sedikit, sepertiga, lebih dikit lah, sedikit ya Bu. Ini untuk memperkuat, Ibu boleh tolong buka surat Fatir, surat 35 ayat 32. Nanti kita balik lagi ke ayat ini ya Bu. Ini ayat istiqomah ini. Ayat istiqomah banyak, tetapi yang memberikan kabar gembira untuk orang istiqomah ayat ini. Ini hanya ingin menyampaikan bahwa iman itu anugerah, karena dari sekian miliar penduduk bumi yang menyembah Allah itu sedikit. Sudah ketemu? Boleh membacakan artinya.
Kemudian kitab suci itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Iya. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Itulah karunia yang besar. Satu lagi tentang surga itu. Ayat Satu di ayat di bawahnya. ayat 32 ya? Ya. 33. Oh iya. Oh iya, sorry. Balasan mereka di akhirat adalah surga Aden yang mereka masuki. Di dalamnya mereka dihiasi gelang-gelang dari emas dan mutiara. Pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di ayat itu Allah kasih bocah pesan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min 'ibadina. Ada kalimat istafaina. Kemudian Al-Quran ini kami wariskan kepada hamba-hamba yang kami pilih. Al-Quran kitabnya siapa? Umat Islam. Ibu-ibu soleha, ada 4 kitab yang wajib kita imani. Apa katanya? Apa saja? Taurat, Zabur, Injil, Quran. 4 kitab ini wajib kita imani. Taurat turun kepada Nabi siapa? Taurat. Saya cuma ngetes sebetulnya. Kalau ini mantap, Musa itu gak akan berubah. Taurat, Musa. Jadi Taurat. Gini, cluenya biar hafal. Zabur, itu kan agak monyong ya. Zabur, Daud gitu. Biar gak ketuker. Taurat turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Zabur turun kepada Nabi Daud alaihissalam gitu. Ini yang tentukan kan 2 ini. Kalau Injil pasti tahu turun kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Allah di sini, Al-Quran ini kami wariskan kepada hamba-hamba yang kami pilih. Berarti yang dipilih memegang Al-Quran umat Islam, dan itu dipilih. Istofaina, kalimat istofaina mahal. Enggak semua orang bisa dipilih sama Allah, termasuk Ibu Muhammad. Duduk di sini tuh dipilih. Yang diundang kan ya kan flyer disebar, tapi kan yang datang ke pengajian enggak semua kan? Itu undangan Allah. Jadi kita bisa duduk di pengajian itu undangan Allah dan kita dipilih. Padahal flyer undangan disebar, tetapi kan nggak semua bisa memenuhi undangan Allah gitu. Dan kita termasuk yang dipilih untuk hadir di sini. Itu kalimat istofaina. Yang dikasih tahu tentang bencana, semua kan media menayangkan, tetapi yang dikasih kekuatan bersedekah kan nggak semua. Ada yang bersedekah yang besar, ada yang sedang, ada yang sesuai dengan kemampuannya. Tapi ada yang cuma komen saja kan nggak sedekah. Semua itu dipilih sama Allah. Maka kalimat istofaina mahal. Kata Allah, kemudian Al-Quran ini kami wariskan kepada hamba-hamba yang kami pilih. Nah, umat Islam itu dipilih memegang Al-Quran, memiliki Al-Quran sebagai kitab sucinya. Tapi kata Allah, umat Islam itu ada 3 model. Umat Islam itu ada 3 kelas. Perhatikan kita kelas berapa? Kelas yang pertama kata Allah, faminhum zalimun linnafsi. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang menzalimi diri sendiri. Apa arti zalim? Yang Ibu pahami zalim itu apa ya? Zalim itu artinya tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, namanya zalim. Lawannya zalim apa? Adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau waktunya sholat dia sholat, waktunya puasa dia puasa, waktunya zakat dia zakat, itu adil. Dia menempatkan sesuatu pada tempatnya.
Lawannya apa? Zalim. Waktunya sholat nggak sholat, waktunya puasa dia nggak puasa, harusnya menunaikan zakat dia tidak menunaikan zakat, seharusnya sama suami taat dia tidak taat, harusnya sama anak dia sayang ini tidak sayang. Kan banyak yang membunuh anak-anak kandungnya. Kenapa dibunuh? Itu yang disebut dengan zalim. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan yang ini nih Bu, level 1 paling banyak jumlahnya. Ibu perhatikan yang sholat sama yang tidak sholat banyak yang mana? Banyak yang tidak sholat. Yang selingkuh dengan yang setia banyak yang setia. Jadi keinginan untuk berbuat dosa lebih gampang ketimbang keinginan untuk berbuat baik. Tadi contohnya yang datang ke pengajian dengan yang datang ke mall banyak yang mana? Karena kata Rasulullah SAW, jalan menuju ke surga dengan sesuatu yang kalian benci, dan jalan ke neraka dengan sesuatu yang kalian suka. Gerupin sama baca Quran enakan mana? Enaknya di sini jujur semua. Zakat mal sama zakat mall banyakan mana? Zakat mall lebih banyak. Ke pengajian bawa uang 20.000, 50.000, 100.000 udah pede bisa ke pengajian. Ke mall bawa uang 100.000 pede gak? Aduh, takut nanti di mall saya pengen ini pengen itu, nggak berani kita. Jadi artinya apa? Yang nomor 1 paling banyak yang berani berbuat dosa lebih banyak daripada yang berbuat amal soleh. Jadi teman-teman kita kan banyak kan yang nggak sholat, yang nggak puasa, yang nggak nutup aurat, banyak kan? Itu termasuk nomor 1. Dia menzalimi dirinya sendiri. Ingat ya, definisi zalim, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Berbeda dengan kelompok nomor 2. Kata Allah kelompok nomor 2 apa? Wa minhum muqtasid. Kelompok nomor 2 adalah orang yang pertengahan. Beda ya. Kalau nomor 1 dosanya lebih banyak dari pahalanya. Kenapa? Karena dia zalim. Nomor 2 pertengahan, 50-50. So-so. Kadang-kadang lagi baik-baik banget, lagi jahat-jahat banget, lagi rajin-rajin banget, pas males-males banget gitu. STMJ. Sholat terus tapi maksiat jalan. Jangan-jangan kita di nomor ini, nomor 2. Sama suami sayang, tapi lihat drakor juga seneng. Ih ganteng banget sih, kalau tanya nonton mengambil hikmahnya boleh, yang bermasalah mengkomparasi wajahnya. Namanya aktor, hidupnya takabur lah. Orang Indonesia kan rata-rata hidupnya tawadu. Sekarang kalau udah lihat aktor, lihat suami, capek tuh. Ya Allah, beda banget sama yang barusan saya tonton. Mereka ada yang kelas, bodinya cakep-cakep seperti tikungan nagrek. Nagrek kan tikungan sama lihat aktris Korea yang bodinya kayak tikungan nagrek, terus lihat istrinya coba kedua sama kok lelah capek. Jadi ketika Allah membocorkan tentang model manusia yang 3 level, kita sama-sama introspeksi, jangan-jangan kita di level nomor 2 yang STM-nya sholat terus tapi maksiat masih sudah jalan. Perempuan itu dalam waktu satu hari mengeluarkan 20.000 kosakata. Nah yang 20.000 ini lebih banyak kepada yang baik atau yang buruk. Baca Quran baru setengah juz dan ngantuk muak, meneteskan air mata, bukan nangis, ngantuknya berat. Muak lagi, coba ngerumpi jalan, ada orang ngerumpi itu ngantuk. Oh ngantuk banget dia ngerumpi jalan. Yang ada ngantuk itu ketika baca Quran, hadir di pengajian, itu ngantuk tuh.
Tapi kalau mimpi, semangat semua menunggu giliran dia kapan bisa mengungkapkan. Kita kan kumpul. Oh, dia dulu ngomong, terus dia gitu kan. Giliran saya kapan nih? Ketika ada hening sedikit kita mulai berbicara. Artinya apa? Artinya bahwa perempuan itu peluang masuk surganya banyak. Sayangnya kata Rasulullah SAW, tetapi di neraka yang paling banyak siapa? Perempuan. Sampai sahabat bertanya, apa karena mereka kafir? Tidak, mereka tidak kafir, tetapi kufur. Beda ya, kufur dengan kafir beda. Kalau kafir lawannya muslim. Kalau kufur lawannya syukur. Gak bersyukur dengan kondisi suami. Lihat suami jeleknya aja yang diperhatikan. Hidungnya yang tawadu, kulitnya yang gelap, alisnya yang mirip sebelah itu. Tetapi kelebihannya jarang. Apalagi perempuan ahli sejarah. Kalau disakiti sama suami, hidungnya ingat tanggal, bulan, hari, tahun. Saat dia membahagiakan kita suka lupa. Kita bilang, Mas, sekali-kali kemana kayak liburan, sekali-kali kemarin baru keluar negeri, udah sekali-kali kita kemana kayak pada sering banget dibahagiakan. Tapi itu yang terlupakan, yang menyakiti, itu yang tersimpan di dalam hati. Makanya itu yang membuat perempuan banyak di neraka, tidak bersyukur dengan suami. Yang kedua apa? Kenapa perempuan banyak di neraka? Karena tidak mampu menjaga lisannya. Yang tutur katanya nyelekit banget itu siapa? Perempuan. Laki-laki ada tapi jarang. Laki-laki komentarnya standar. Kalau temannya di PHK cuma bilang, kasihan Pak itu di PHK, that's it, udah. Perempuan, ya Allah, Pak itu di PHK, mana istrinya lagi hamil, mana kontrakannya belum bayar, mana cicilannya belum lunas, mana itu panjang kali lebar kali dalam. Laki-laki cuma bilang, kasihan Pak ini di PHK. Tapi kalau perempuan, ya Allah Bu, Ibu kenal kan sama Pak Fulan? Iya, kenapa? Di PHK Bu, mana cicilannya baru 5 bulan loh Bu, mana istrinya lagi hamil, mana gitu ya. Panjang perempuan itu 20.000 kosakata dia harus keluarkan dalam waktu 1 hari. Kalau belum selesai keluar semuanya masih cocok saja. Makanya adalah seorang suami pintar ya, setiap mau pulang dia telepon dulu istrinya. Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Mas, mau posisi di mana? Sama suaminya apa? Di loudspeaker, ditaruh di meja, dia makan. Biar keluar dulu yang 20.000 tadi. Mas denger kan? Denger. Dia tahu nih istrinya belum 20.000 kosan. Nanti kalau udah 20.000 pulang ke rumah udah capek kan dia, cuma nanya, Mas mau minum nggak? Udah. Tapi kalau dia nggak buka itu HP, pulang sampai di rumah, ya Allah, Bapak kan pertama kali dipanggil Bu Guru, terus yang kedua laporannya banyak banget. Jadi dia sudah tahu yang 20.000 kosakata harus dikeluarkan dulu, biar di rumah udah capeknya. Kenapa? Suami yang baik itu mau mendengarkan keluh kesah istrinya. Kenapa Rasulullah SAW gitu ya, mau mendengarkan cerita Aisyah tentang teman-teman yang 11 orang, yang 23, didengarkan karena tahu perempuan harus mengeluarkan 20.000 kata. Kalau laki-laki berapa? Cuma 7.000 saja. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bocoran tentang model manusia yang kedua, tipe kita ini kira-kira bisa istiqomah atau tidak? Kenapa butuh istiqomah? Yang istiqomah kelompok nomor 3. Kelompok nomor 3 kata Allah apa? Wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Kelompok nomor 3 adalah orang-orang yang selalu bergegas kepada kebaikan dengan izin Allah.
Jadi kita tengok nih Bu, yang pertama menzalimi diri sendiri, yang kedua adalah orang pertengahan, dan yang tiga adalah orang-orang berkelas yang istiqomah. Siapa mereka? Para sahabat, salafus soleh. Setiap ada suara kebaikan maka dia orangnya. Jadi orang-orang istiqomah itu tadi Bu, kalau kita di level nomor 1 harga mati ya Bu, itu istiqomah nomor 1 tuh. Jangan mati kecuali dalam beragama Islam. Even kita di kelas 2, manusia yang kelas 2, orang yang pertengahan, tetapi saat meninggal diancam sama Allah, jangan kamu mati kecuali dalam beragama Islam. Terus istiqomah nomor 2 apa? Istiqomah nomor 2 dalam beribadah. Masalah itu akidah agama ya Bu, nggak bisa ditawar-tawar di istiqomah nomor 1. Kalau nomor 2 istiqomah dalam beribadah. Bagaimana istiqomah dalam beribadah? Kalau sudah istiqomah sholat duha, terus istiqomah walaupun hanya 2 rakaat. Apa kata Rasulullah SAW? Khairul a'mal adwamuha wa in qallah. Amal yang paling bagus itu yang mudawamah. Apa mudawamah? Kontinuitas. Walaupun hanya sedikit, tetapi kontinuitas, konsisten. 2 rakaat, tapi terus-terusan setiap hari. Ada orang duha 8 rakaat, besoknya seminggu enggak duha. Ada orang yang sholat witir, sholat malam gitu, istiqomah. Walaupun cuma sedikit bilangannya, tadi walaupun 2 rakaat misalnya, tetapi dia istiqomah. Ketimbang yang 8 tapi setelah itu enggak sholat malam lagi, nanti bulan Ramadan baru dia sholat malam. Nah, pentingnya istiqomah ini bergaul dengan orang-orang yang satu circle, yang satu frekuensi. Nah itu, kalau bergaulnya dengan beda sedikit aja, beda frekuensi, maka kita menganggap kita udah bagus banget. Contoh, kita sholat zuhurnya terbiasa misalnya jam 12, paling telat jam 1, paling telat misalnya. Qadarullah kita ketemu teman yang sholat zuhurnya jam 2, maka kita udah merasa kita soleha banget. Ketika telepon, sebentar ya Bu, saya mau sholat dulu. Oh ya Allah, dia sholatnya jam 2, berarti aku soleha sekali. Sholatnya jam 1. Telepon lagi teman, jam 2:30 baru sholat zuhur. Ya Allah, ternyata aku tuh gitu. Kenapa? Karena circle kita. Maka ada dalam sebuah pengajian, pertanyaan dia adalah, Ufatiyah, bagaimana kalau sholatnya penghujung, baru Allahu Akbar ada asar, baru sholat asar Allahu Akbar azan maghrib, itu gimana tuh? Saya bilang jangan menjadi kebiasaan. Mundurin dikit, ada targetnya Bu. Misalnya kita pengen, mungkin kalau tepat waktu kita nggak bisa, tetapi ada batasnya. Batasnya jangan sampai kita melewati punya target, dan targetnya hanya kita. Itu pun diusahakan tidak 3 hari berturut-turut. Contoh gitu ya, selain sholat puasa, kodok puasa, saya harus bayar kodok puasa sebelum bulan Sya'ban. Kan setelah Sya'ban Ramadan tuh. Sya'ban itu sudah waktunya kita mempersiapkan diri menyambut Ramadan. Ini kita masih sibuk bayarin kodok puasa. Itu berarti kan telat tuh. Sama, bukan hanya sholat yang telat, bayar kodok juga banyak yang telat. SKS sistem kebun Sya'ban. Pak Sya'ban, waduh dikejar semuanya, nggak boleh tuh. Kenapa? Takutnya dikhawatirkan karena bayar puasa di bulan Sya'ban fisik kita nggak sehat. Ketika Ramadan yang sholat puasa wajib, malah kita jatuh sakit. Jadi pengennya Sya'ban itu udah selesai semua. Kalau puasa sunnah
yang diusahakan, ini ulama berpendapat di pertengahan Sya'ban itu udah nggak ada puasa lagi, kecuali dia memang sudah terbiasa puasa, nggak ada masalah buat dia puasa Senin Kamis, maka di bulan Sya'ban dia puasa nggak apa-apa. Namun di ujungnya jangan, kapan itu yaumus syak, hari keraguan, besok Ramadan jadi apa enggak, tuh itu hari keraguan tuh, itu nggak boleh puasa sunnah. Kenapa? Makruh kalau kita puasa di hari keraguan. Besok jadi kan suka itu ya Bu, ulama berbeda kan Bu, puasanya ada yang hari itu, nah itu makruh kita puasa. Zakat juga sama, zakat itu jangan ditunda. Dan zakat itu ada dua macam, ada zakat jiwa, zakat fitrah, ada zakat mal, sama, nggak boleh ditunda. Maka itu yang disebut dengan istiqomah ibadah. Yang berat yang ini justru. Kalau istiqomah yang pertama harga mati itu gak boleh ditawar-tawar, harus istiqomah dalam melakukan, dalam menjaga iman. Jangan mati kecuali dalam beragama Islam. Itu istiqomah akidah. Tapi yang kedua ini istiqomah ibadah, justru yang berat ini. Ibu kita kalau lagi rajin, lagi solehah, ya Allah, ngobrol dia kita lengkap, duhanya, nanti sholat malamnya. Kenapa? Itu iman kita lagi naik. Bikin dosa sedikit, iman turun langsung. Mulailah kita tidak istiqomah. Sekali-kali agak kopiah dia, Allah juga tahu kita capek. Sekali-kali agak duha, mepet banget, lagi sibuk, ya Allah. Sekali-kali sampai 2 kali, 3 kali, 5 kali, 7 kali, itu yang bikin kita terkadang terpuruk untuk bangkit lagi. Kita ketika beribadah kepada Allah itu jatuh bangun, Ibu. Jatuh bangun, ketika jatuh bangun lagi. Jangan, ya udah kayak pet begini dari sana, jangan, bangun, jatuh bangun mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kalau kita buruk bagaimana? Sholat lagi malas, puasa lagi malas, zakat belum tertunaikan. Cari pintu yang bikin Allah ridho. Cari yang bisa apa? Kita bisanya sedekah, langsung tunaikan sedekah. Bisanya silaturahim, langsung tunaikan silaturahim. Bisanya misalnya memberi makanan kepada tetangga atau memberi makanan kepada orang-orang terdekat, lakukan itu, jangan ditunda. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa'at bisayyi'atil hasanah tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus keburukannya. Contoh, lupa ngerumpi 3 jam sampai sariawan. Aduh ya Allah, kita ngerumpi lama banget ya. Iya. Mumpung masih kumpul di tempat itu, maka puji orang yang kita jelek-jelekin barusan. Memang sih dia orang yang pelit ya, pelit banget. Tapi sama suami taat banget. Agar orang lain tahu bahwa dia memiliki kelebihan yang kita gak punya. Memang sih dia genit ya, dia genit banget, ya Allah, astagfirullah deh pokoknya. Tapi kalau udah sedekah, ya Allah, udah dermawan banget. Bersihkan nama dia dengan memujinya. Tetapi itu gak boleh direkayasa. Kita ngopi dulu, kita tutup dengan pujian, nah itu ini yang sifatnya silaturahmi. Sama, nggak boleh misalnya selingkuh dulu, setelah itu kita bawain makanan, hadiah buat suami kita, nggak boleh. Kenapa? Kita pengen tipe-tipe orang yang istiqomah. Jadi kalau sudah istiqomah dalam beribadah, maka ibadah itu jadi rem. Dari rem kita untuk tidak melakukan kemaksiatan. Kalau ada yang bilang ini, Bu Fatia, dia rajin sholat tahu, tapi ngerumpinya juga jauh banget. Itu dia sholat aja ngerumpi, apalagi kalau nggak sholat. Sholat saja selingkuh, apalagi kalau tidak sholat.
Kan banyak pertanyaan gitu, Bu Fatia, teman saya sholatnya Masya Allah, tapi selingkuh tahu Bu, misalnya. Saya sampaikan, dia sholat saja selingkuh, apalagi kalau nggak sholat, boleh jadi dia BCA, bocian, boci, dia tidur dengan teman di kantor, tidur dengan tetangga. Kenapa? Karena orang sholat itu ada remnya. Cuma ada rem yang pakem, ada rem yang belum. Kan sama-sama sholat tuh, tapi ada yang berani melakukan dosa, ada yang tidak berani kan Bu. Bahkan na'udzubillah. Kalau orang-orang na'udzubillah, maaf ya Bu, kalau sudah terbiasa melakukan dosa besar, maka dosa kecil itu seperti lalat hinggap, dianggap remeh. Ini saya bukan nakut-nakutin ya Bu, ini cerita yang sebenarnya. Saya punya teman, seorang bapak-bapak mesti jauh di atas saya. Biasa sampai suatu hari saya bilang, papi, karena istrinya manggilnya papi, anak-anaknya ya. Saya bilang, papi, kurangi minum lah gitu. Papi kan pengen badannya sehat, pengen panjang umur, bisa lihat cucu. Kita kan tuh kalau ngobrol sama orang nggak bisa bilang, papi, Allah berfirman dalam Al-Quran, bukan gitu. Ada pakai hatinya, pakai sebagaimana kata anak atau adiknya gitu. Yang kita sentuh kan hatinya. Tapi nggak pengen badannya sehat, tapi nggak pengen, iya sih Bu, pengen gitu. Udahlah papi, kurangi minumnya. Kalau biasa 5 botol, kurangi jadi 3, nanti kurangi 1, nanti tinggalkan seluruhnya. Bertahap kan Bu, ayat minuman itu kan larangannya bertahap. Dia biasa dugem misalnya, terus tiba-tiba kita larang, itu agak susah. Tapi kalau kita bilang, nggak usah dugem lah, karaoke aja, karaoke keluarga sama teman-teman cewek, itu solusi itu untuk orang-orang yang toleha Bu, itu susah Bu. Kalau itu kan udah soleha semua. Toleha itu kebalikannya soleha, namanya toleha, bahasa Arab itu. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang levelnya imannya udah terpuruk, ngangkatnya itu pelan-pelan. Kenapa? Karena untuk mendapatkan posisi di level tinggi itu kan berat Bu. Kita saja istiqomah berat, sama buat mereka yang biasa bikin dosa mau ninggalin itu berat, butuh diapresiasi. Jadi kalau misalnya Bu Fatia, aku sekarang pakai jilbab, ya, Masya Allah cantik banget, butuh diapresiasi. Kenapa? Dari nggak pakai jilbab terus pakai jilbab itu berat. Ada yang lari-lari, Bu Fatia, aku sekarang udah sholat tahun, serius, Masya Allah. Coba kalau dong, ya elah, sholat kan wajib gitu ya. Dia nggak munculkan lagi sama kita. Butuh diapresiasi karena buat mereka dari nggak sholat ke sholat itu berat. Dugem, ini dugem yang sebenarnya ya Bu. Kalau udah tua kan dugem juga, dugem gemeter. Kan kalau udah 70, 80 orang biasanya dugem ya, dugem gemeter. Ketika dia biasa dugem, dengar mereka dulu kenapa mereka dugem. Saya tuh di fresh sama kantor selama 5 hari. Kerjaan saya itu bikin saya rasanya pengen bunuh diri gitu lah bahasanya. Dari Senin sampai Jumat kita kan stres. Terus malam Sabtu, malam Minggu boleh dong Bu kita dugem ke diskotik, boleh kan Bu? Gitu. Saya diam, belum jawab. Kenapa? Karena yang dia rasakan berbeda dengan yang saya rasakan. Orang dengar dengan orang ngalamin berbeda kan gitu. Saya cuma nanya gini, kalau kata diskotik aman gak ya? Malaikat Israel nggak mampir ke situ. Malaikat Israel kan nyambut nyawa. Kira-kira aman nggak? Oh, Bu Fatia dia nakut-nakutin, udah nggak nakut-nakutin, cuma nanya kira-kira aman nggak ya dari malaikat maut? Terus gimana dong? Takut juga kan kalau dia meninggal di sana? Takut tuh mereka kalau mati dalam kondisi dugem, takut. Terus gimana dong? Kita kan stres banget. Kalau saya bilang makanya ngaji itu lari mereka. Saya bilang nggak usah dugem ya, karaokean aja. Ada kan karaokean keluarga yang khusus cewek, teman-teman cewek. Nanti kalau sudah di situ karaokean di rumah. Karena memang jomprang ya Bu, kalau dari karaoke ke pengajian
Oh, mereka panas tuh, bilangin jam, terus saya jam berapa, terus saya jam berapa gitu. Karena beda levelnya, beda kalau ibu soleha, Bu Fatia tapi saya gelisah baca Quran ya Bu, gitu karena ibu udah soleha. Tapi untuk itu, maka ketika kita tahu maksiat itu menurunkan atau mendrop iman, jangan bikin 3 hari berturut-turut berbuat maksiat. Jangan 3 hari ngerumpi, tiap hari 3 hari. Itu mendropnya capek. Kalau sadar, astagfirullahaladzim, istighfar lagi. Sama halnya sujud sahwi jangan 3 waktu berturut-turut. Sholat zuhur lupa sujud sahwi, asar lupa ada sujud sahwi lagi. Maghrib 4 rakaat yang lebih sujud sahwi lagi. Jangan 3 waktu berturut-turut, usahakan. Baru tadi ini 2 udah sujud sahwi, ketiga saya nggak boleh lupa, harus fokus. Itu kenapa sih angka 3 itu kan kampanye ya Bu? Karena memang ketika kita doa ingin dikabulkan diulang 3 kali. Rabbana atina itu jangan sekali, 3 kali. Doa yang kita pengen itu 3 kali. Ibu percaya deh, beberapa zikir itu kita diminta baca qul huwallahu 3 kali gitu kan, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, memang diulang 3 kali. Ngetuk pintu kita kalau kita ke rumah teman itu 3 kali ketukan, tap tap tap, tunggu. Mungkin dia sedang tidur baru dengar. Kalau sekarang bel ting tong gitu, biarkan dulu, oh dia dengar, jaga jarak. Kedua baru ting tong, mungkin lagi siap-siap. Apalagi kalau kita datangnya pas zuhur, tunggu sampai dia selesai sholat zuhur 4 rakaat. Tunggu, baru yang ketiga ting tong, ayo nanti tadi. Tunggu dulu, dia terima kita atau tidak mau menerima kita sebagai tamunya. Tunggu, nggak dibukakan, pulang. Itu ayatnya begitu. Ayatnya ada di surat An-Nur, hadisnya juga ada. Kalau tidak dibukakan, pulang. Nah itu yang ketiga, tunggu istiqomah yang ketiga, yaitu istiqomah akhlak. Jadi istiqomah nomor 1 istiqomah akidah, istiqomah yang kedua adalah istiqomah ibadah, dan yang ketiga istiqomah akhlak. Akhlak memang harus istiqomah, iya. Yang menjadi masalah kita jarang istiqomah di akhlak juga. Udah ibadah kita gak istiqomah, akhlak kita gak istiqomah. Bagaimana akhlak kita gak istiqomah ini? Kita suka ngomong gini, kalau dia baik, saya akan baik sama dia. Tapi kalau dia jahat, saya pun akan jahat sama dia. Itu gak istiqomah. Kan akhlak yang baik kan yang baik terus walaupun orang lain jahat sama dia. Tapi kita kan enggak, yang hebat kayaknya begitu tuh. Kita orang baik, kita baik. Orang jahat, kita jahat gitu. Kita menganggap itu yang benar. Itu namanya akhlak standar. Akhlak terpuji nggak dipengaruhi orang lain. Kita baik, orang jahat, kita tetap baik. Nah, itu akhlak terpuji. Yang tercela yang paling rendah. Orang tenang, kita ganggu. Orang tidak jahat sama kita, kita jahat sama dia. Itu tercela. Itu yang harus kita tinggalkan. Namun kenyataannya kadang-kadang kita akhlak kita tidak istiqomah. Contoh, orang ngasih hadiah sama kita balas kan, kita ngasih hadiah lagi sama dia. Ketika orang tidak ngasih hadiah, kita nggak ngasih hadiah kan sama dia. Kalau kita mau terpuji, memang mereka layak untuk dikasih hadiah, memang mereka layak untuk dibantu. Walaupun dia nggak ngasih kita tetap ngasih. Kenapa? Taharu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Siapapun orangnya, entah itu teman, entah itu adik kakak kita, entah itu ipar kita, kalau kita punya niat baik, walaupun mereka nggak ngasih hadiah, kita kasih hadiah sama mereka. Kenapa? Karena kita pengen istiqomah dengan sifat asli kita. Tapi kalau dia baik, saya baik. Dia jahat, saya jahat. Berarti akhlak kita dipengaruhi oleh akhlak orang lain. Kan kita pengen jadi orang baik, orang jahat, biarkan orang jahat sama kita. Tapi kan kita nggak pengen menular dari akhlak buruknya dia. Nah ini Bu, nomor 2 dengan nomor 3 itu yang berat. Istiqomah ibadah dan istiqomah
akhlak. Maka kalau kita mau istiqomah, Allah ngasih 4 benefit, 4 keutamaan. Apa keutamaan yang pertama? Nah, ibu lihat di ayat yang tadi, surat Fussilat ayat 30. Benefitnya, keutamaan orang-orang istiqomah yang pertama, tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang-orang yang istiqomah yang pertama, turun malaikat kepadanya. Tadi ibu yang Rasul sampaikan, turun rahmat Allah saat dia duduk, saat dia tidur, saat dia berjalan, maka malaikat melindunginya. Apa kata Allah? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami, kata Allah, pelindung kalian baik di dunia maupun di akhirat. Ibu ingat gak waktu pandemi? Waktu pandemi kita kan takut banget ya Bu, sampai gak mau keluar. Kita berpikir bagaimana ya, siapa yang menghandle kebutuhan kita. Tetapi kenyataannya kan kita tetap bisa makan, tetap bisa buka puasa bersama. Even kita gak keluar kan. Kenapa? Allah yang melindungi kita. Jadi orang-orang yang istiqomah mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertama. Yang kedua, Allah takhafu, gak pernah merasa khawatir. Mohon maaf, kita kadang-kadang anak gadis kita belum nikah, kita khawatir. Kadang-kadang juga, aduh 2026 inflasi atau resesi, gimana ya? Ada kekhawatiran. Bagaimana nanti kalau anak saya belum mendapat pekerjaan? Bagaimana kalau pangeran berkuda tidak menjemput anak kita? Bagaimana kekhawatiran itu pasti ada. Apalagi perempuan. Perempuan itu terkadang memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Ada Bu jamaah saya, mimpi Bu, cuma mimpi suaminya nikah lagi, cuma mimpi Bu. Besok paginya marah di sini, suaminya gak dikasih sarapan. Katanya, Bu, ini kok gak ada sarapan? Jawab dulu, siapa yang semalam? Semalam itu siapa? Ya aku mimpi kamu jalan sama perempuan. Yang mimpi kamu, yang ditanya saya. Jadi Bu, jawab dulu, siapa yang semalam? Yang semalam itu siapa? Yang mimpi istrinya, Bu, yang dijajar suaminya. Jawab dulu, yang semalam itu siapa? Ya Allah Bu, sampai ada ngantuk berhari-hari baru mimpi. Ada lagi yang Bu Fatia, aku tuh unik deh, aneh banget, masa aku mimpi katanya. Suamiku nikah lagi, aku sampai ngantuk naik pohon kelapa. Saya bilang mimpi kan mimpi Bu. Sampai suami saya turun, suruh turun Bu, istrinya mengambek. Belum Bu, belum nikah lagi, baru mimpi. Sudah demikian. Artinya apa? Betapa kita terkadang memiliki kekhawatiran. Khawatir kalau suami nikah lagi, khawatir kalau nggak ada income, khawatir kalau nggak bahagia, khawatir anak begini, anak begitu. Pernah Bu, pernah. Saat itu kita sedang tidak istiqomah. Kalau orang istiqomah enggak tuh Bu. Kita lagi istiqomah nih Bu. Oh, kalau diatur sama Allah. Pasangannya ada di lauhul mahfuz sudah tercatat. Anak perempuan kita insya Allah dapat suami 3T, takwa, tampan, tajir. Anak laki-laki bagaimana? Dapat istri yang 3S insya Allah. Sholihah, sabar, syafik. Syafik hatinya. Kenapa? Udah diatur sama Allah. Ada ketenangan tersendiri. Gak galau. Rezeki bagaimana? Udah kita genggam rezeki, sedekah, kurban, nanti Allah kasih rezeki lagi. Kalau orang khawatir mau berbuat amal soleh itu ditahan. Jangan banyak-banyak sedekahnya, banyak kebutuhan tahu. Mau kurban sapi mahal, nggak usah kurban dulu kali tahun ini. Terus dibayang-bayangi dengan kekhawatiran, ketakutan, sehingga ibadah kita terhenti, nggak naik. Padahal kalau kita tenang, atur rezeki udah diatur sama Allah. Anak-anak juga punya Allah. Insya Allah kesuksesan dan kebahagiaannya diatur sama Allah.
Tetapi kalau kita lagi nggak istiqomah Bu, ada kekhawatiran takhafu. Terus yang ketiga apa? Kata Allah wala tahzanu. Orang-orang yang istiqomah itu nggak sedih, nggak galau. Kenapa? Rezeki sudah ditakar, ajal sudah diatur, caranya meninggal terserah Allah. Yang penting kita husnul khotimah. Ada yang meninggal karena penyakit, ada yang meninggal karena peperangan, ada yang meninggal karena kecelakaan, bahkan ada yang meninggal karena banjir kemarin, bencana, kan Bu? Kita nggak pernah tahu meninggal kita caranya bagaimana. Tugas kita hanya menyiapkan agar husnul khotimah. Maka kata Allah di sini, orang-orang yang istiqomah nggak akan pernah sedih hati. Tapi kita terkadang bisa bersedih kan Bu, nangis tanpa sebab. Boleh jadi saat kita sedih, kita sedang tidak istiqomah. Mikirin suami, ya Allah nyebelin banget sih suami lagi mikirin juga kita, ya Allah aku punya istri nyebelin banget istri. Kenapa? Karena namanya dunia itu ham itu bikin kita gelisah, dunia itu bikin kita galau. Tapi kata Allah kalau kamu istiqomah tuh rasa itu tuh gak ada semua itu. Kenyataannya kita pernah merasakan itu kan? Pada saat itu kita sedang tidak istiqomah. Coba kalau kita lagi istiqomah, hilang Bu. Ini ngapain mikirin yang bukan ranah kita? Itu ranah Allah kok gitu. Baru terakhir wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Benefit atau keutamaan yang keempat buat orang-orang istiqomah, apa kata Allah? Kasih kabar gembira buat mereka yang istiqomah dengan surga. Artinya apa? Orang-orang yang istiqomah itu dimasukkan ke dalam surga. Bahkan kata Allah di sini, nuzulan min ghafurir rahim, sebagai penghormatan dari Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi Allah itu menghormati, menghargai kita, penghormatan buat orang-orang yang istiqomah, dan jumlah orang yang istiqomah hanya sedikit. Kenapa? Setan yang lebih banyak, sehingga mau sholat aja nih Bu, setan udah langsung pasal pertama tuh orang itu mau sholat, ganggu dia di kamar mandi. Di kamar mandi lah kita lihat kaca dulu, padahal muka kita nggak tuker sama temen ya Bu, lihat lagi muka. Nanti pasukan yang kedua buat dia lupa, tangan kanan udah dibasuh apa tuh, ulang lagi. Pasukan ketiga lama di WC, dahar deh gitu ya Bu ya, lama melamun. Ada orang di kamar mandinya lama Bu, karena mendapatkan inspirasinya di kamar mandi. Nanti pasukan berikutnya ucap perutnya sampai dia pengen keluar angin. Apalagi kalau umur udah 40 ke atas, remnya udah nggak pakem, udah long gitu ya, itu gerak dikit. Makanya ada istilah twip. Twip itu angin yang keluar dari vagina, itu gak batalin ya Bu, walaupun sebagian Imam Syafi'i membatalkan. Jadi ada angin, kalau angin keluarnya dari dubur, dari belakang. Kalau yang dari depan namanya twip. Ada yang berpendapat twip membatalkan wudu, ada yang mengatakan tidak. Makanya pernah dulu saya menyampaikan bahwa angin yang keluar dari vagina batal, karena memang sebagian Imam Syafi'i mengatakan. Tetapi ada yang mengatakan twip itu gak batal. Ibu tahu gak twip? Kita gerak selalu tak ruku dong gitu ya Bu ya. Kita gerakin badan gitu. Anak itu twip. Jadi dia itu bukan dari dubur ya Bu, dari vagina. Kalau ibu masih muda mungkin nggak pernah ngerasain ya. Yang sudah melahirkan biasanya paham itu. Ibu pernah membuat twip? Pernah. Oh, dan sering. Bahkan Bu Fatia gimana ini aku twip terus gitu. Jadi setiap ganti gerakan tuh twip itu angin yang terjebak di vagina Bu, sehingga ketika kita gerak terbuka ya. Beda sama keluar angin. Keluar angin dari belakang, dan itu bisa kita tahan. Kita tahan, aduh udah rokat terakhir nih. Saya ingat anak saya rokat
saya masih punya anak kecil ya, umur 9 tahun. Karena ketika menjelang menopause, kata dokter cuci gudang. Jadi benar-benar cuci gudang, Bu. Saya apa, Bu? Teman-teman udah menopause, nggak mens. Saya bilang saya juga udah 4 bulan nih. Ternyata pas diperiksa hamil, Pak. Nah, anak saya tuh gara-gara di menopause tuh gitu ya, bukan orang kalau nahan angin kan nggak khusyuk, makanya makruh kan hukumnya. Coba kamu kenapa nasabnya? Aku barusan sedang berjuang. Bagaimana sholat itu nggak batal? Tapi udah nggak apa-apa, Umi katanya. Makanya wow, udah gitu. Makruh, Bu. Tetapi kalau udah berkali-kali batal, ya dibolehkan. Karena semakin faktor umur ya, Bu, semakin umurnya banyak kan semakin nggak akur dia punya rem. Jadi kadang-kadang cuma bersin, keluar juga di belakang. Makanya dia punya indikator keluar kaki ada dua. Indikatornya ada dua ya, Bu. Yang pertama ada suara, yang kedua ada bau. Suaranya tak jelas, tapi baunya jelas. Itu batal. Ada yang bilang, Fatia, gimana kalau keluarnya cuma kecil, cuma pes? Ini pes itu suara. Batal gitu. Jadi indikatornya dua. Nah ini, Bu, terkait dengan ibadah kita. Kadang-kadang kan kita jadi aduh gitu ya, apalagi kalau kita lagi flu, lagi batuk-batuk itu bisa sampai batal 3 kali, 4 kali. Lakukan terus, Bu, kan ada pahalanya di sini. Enggak pernah ada kalimat percuma di mata Allah. Kita selalu percuma banget, udah rokaat ketiga, ya Allah, kita beri percuma. Sebetulnya ini pahala. Sama orang haid, 5 menit lagi mau azan, dia haid. Ya Allah, percuma banget kalau begitu mah dari awal berpuasa. Ya Bu, enggak percuma. Ada pahalanya kok selama dia puasa, cuma kamu bayar kodok gitu. Nah hal-hal seperti itu gitu ya, yang kita terkadang alami, itu yang membuat kadang-kadang mau istiqomah sulit, nggak mudah gitu. Maka kata Allah, kasih kabar gembira buat orang-orang yang istiqomah dengan surga. Bayangkan surga, balasannya surga. Makanya istiqomah itu berat karena balasannya surga. Kalau istirahat kan ringan, dapatnya apa? Dapatnya scroll TikTok, Instagram gitu. Kalau kita ringan, istirahat itu kan ringan kok. Ya cuma dapat apa ya, relax ya. Kita cuma dapat buang-buang waktunya. Tapi kalau mau istiqomah, bagaimana ketika kita scroll sosial media, cari yang bermanfaat di situ, yang bikin hati kita tersentuh, yang bikin kita tambah dekat sama Allah, yang bikin kita gitu. Cari aja. Sosial media ini jangan jadi dosa semua. Cari, ada pahala juga kan. Maka kalau boleh saya sarankan, di HP ini ada hadis, ada ayat Al-Quran. Kan bisa di-download ya, Bu. Al-Quran download, yang pakai terjemahan download, hadis download, ada hadis arba'in, hadis yang 40-an, Asmaul Husna, sehingga isi HP kita itu bukan hanya dunia, ada akhirat juga begitu. Nah itu harapannya apa? Agar kita bisa istiqomah dengan cara kita. Demikian Ibu, alhamdulillah gak terasa jam 11:04. Mungkin ada ibu-ibu yang ingin bertanya atau mau menambahkan atau mau mengurangi, ada waktu 15 menit. Saya kembali lagi kepada MC Kodam kita, silakan. MC Kodam silakan, tolong dipandu MC. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Insyaallah saya bertanya banyak, Bu. Banyak ya, Masya Allah ya. Baik, kami akan memberikan kesempatan untuk yang menanya. 1, 2, 3, 4, 1 lagi. 40 kalau gitu. Oke, ada 4 hadiah untuk Pak penanya dari Mrs. Devi Stars ya. Dari kita Mrs. Devi Stars untuk Pak penanya lagi. Mulai dari yang paling depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fatia ingin bertanya, gimana tips untuk kita generasi Gen Z agar kita bisa istiqomah dalam hijrah?
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tampung dulu ya, biar nanti sekalian. Assalamualaikum. Ustazah mau bertanya, di dalam kehidupan kita, apakah misalnya kita melakukan ibadah ya Ustazah secara kontinu, tapi kualitasnya yang tidak berubah-berubah. Jadi kadang-kadang kualitasnya bagus, kadang-kadang tidak. Maksudnya gini, misalnya kita sholat, tapi kadang-kadang kita tambahkan sunnah, dan kadang-kadang tidak. Nah itu apakah bisa dikatakan istiqomah? Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Pertanyaannya pertama, bagaimana kita istiqomah ketika kita sedang sendirian? Izin menyampaikan bahwa kebetulan saya sekarang tinggal sendiri, LDR dengan suami dan anak. Jadi anak mondok, suami juga di luar negeri. Jadi bagaimana caranya, tipsnya? Kemudian yang kedua, ketika kita sudah bertekad untuk hijrah, tetapi kondisi keluarga terdekat itu kurang bukan kurang, tapi kurang menyemangati atau kurang mensupport gitu ya, karena perbedaan lingkungan gitu. Bagaimana? Terima kasih. Tadi satu lagi namanya Alhamdulillah saya selama ini melakukan sholat rawatib setiap hari, setiap sholat setiap hari. Namun kalau saat saya di luar rumah, misal ke rumah sakit, itu saja dengan kondisi musola yang kecil, terus pada saat sholat itu ramai, jadi saya meninggalkan. Itu bagaimana? Itu saja. Sudah ya. Satu lagi Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya seorang ibu mempunyai dua anak, dan kebetulan anak saya itu anak istimewa. Jadi pertanyaan saya sering ya, kalau saya saat sholat saya berdoa, ya Allah, saya berdoa, ya Allah memanggil kami, saya minta kepada saya yang tidak maksud saya anak saya yang tidak dipanggil, tapi tidak bermaksud yang soal yang saya berpikir bukan tidak mungkin ya, sepertinya hanya saya ibunya bisa sanggup sabar merawat dan mendidik dia, bukan berarti saudara saudaranya tidak sanggup ya misalnya begitu. Apakah saya berdosa ya, saya berdoa seperti itu kepada Allah? Bukan saya tidak yakin ya kepada Allah, tapi sering ada seperti keraguan dalam hati saya begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah ya, tanyanya insya Allah sudah mewakili banyak ibu yang hadir di sini. Memang istiqomah itu nggak mudah ya, nggak mudah. Hanya orang-orang yang memang diberikan kekuatan untuk selalu istiqomah. Maka yang pertama, bagaimana kalau kita istiqomah dalam hijrah untuk izin ya. Ketika kita merasa circle lama kita kayaknya mempengaruhinya lebih kuat nih, kita boleh menjaga jarak. Ini sharing saja. Ada salah seorang artis yang sudah hijrah, saya nggak mau sebut namanya. Artis-artis ini bikin kajian tuh. Bahkan dulu ada satu kajian yang
pengurusnya artis semua. Tuh, 4 orang kajian itu isinya artis semua. Nah, kenapa mereka buat kajian? Karena kalau nggak buat kajian, itu teman-temannya masih narik ke diskotik. Jadi mereka harus punya warna. Saya circle-nya bukan di situ. Ini circle saya ya. Jadi dibuat kajian di rumah per bulan tuh, kajian di rumah, nanti di rumah A, nanti di rumah B, gitu. Untuk menjaga keimanan dan keistiqomahan mereka. Sehingga ketika ada circle khusus untuk pengajian, yang lain ya udah gak asik lah. Nah itu justru kesempatan. Biarkan orang mengatakan bahasa gampang ini, lo juga gak asik kayak dulu ya gitu. Itu yang ditunggu memang gitu. Kenapa? Kalau mereka menganggap dia sudah tidak asik diajak berbuat dosa, tinggalin gitu. Tapi kalau kita masih asik diajak berbuat dosa, mereka masih ngajak terus. Jadi kita cari bagaimana mereka berpikir bahwa kita nggak asik kalau diajak dosa, gitu ya. Kan saya sebelum tua gini kan muda dulu ya. Artinya posisi itu ya pernah saya hadapi gitu. Jadi teman-teman namanya kita kalau nongki gitu kan, yang ngajaknya biasa anak muda lah gitu ya. Tapi kita kan berpikir kita harus punya warna sendiri, biar orang tahu kita punya warna sendiri. Mereka mau ngasih warna apa sama kita, oh gak bisa gitu, karena saya udah punya warna sendiri. Jadi saat misalnya nongki sama mereka yang gak sholat, capek juga gitu ya. Udah ada berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, tengok-tengok ini gak ada yang komen sama sekali. Sholat yuk apa gitu ya. Bahkan saya lihat tasnya banyak belum kena gitu kan. Kalau kita sudah menutup aurat kan tinggal pakai masker, kaos kaki sudah tinggal pakai masker aja kan, biar mata tangannya tertutup gitu. Karena dari yang komentar, kita yang harus mulai gue sholat dulu ya, ada yang mau ikut nggak? Kita yang mau mulai biar mereka nggak nyaman gitu. Kalau kita ikut sama mereka, oh mereka nyaman, asik dia sih orangnya gitu. Tapi kalau kita bilang, sorry gue sholat dulu, ada yang mau ikut nggak? Buat orang yang nggak sholat, diajak sholat, nggak nyaman kan? Dia jangan diajak deh, dia dulu kita sholat dulu. Buat dia, kita udah gak nyaman, itu poin. Biar kita bisa istiqomah tanpa gangguan orang-orang di sekitar kita. Jadi mereka udah tahu warna kita. Besok nih sholat, ada yang mau ikut gak? Aduh, buat mereka ini orang gak asik banget nyuruh sholat kan gitu. Bulan depan deh gue mulai sholat bisa gitu. Ada macam-macam kan Bu, sampai aduh kalau ngajak dia pasti nyuruh kita sholat, nyuruh kita ini. Walaupun kita nggak nyuruh, tetapi tutur kata kita secara nggak langsung ya mengingatkan bahwa ini waktunya sholat. Artinya kita harus punya warna sehingga orang lain nggak nyaman sama kita. Ada juga yang Mbak, teman-teman yang lama, saya bilang sama dia, teman-teman yang lama masih ngajak diskotik, pasti loh Bu gitu. Cuma karena saya nolak, saya juga menyampaikannya dengan baik ya, menolaknya nggak langsung frontal gitu. Sorry ya, gue mau kajian dulu gitu. Kan, aduh kalau udah ikut kajian berarti kan nggak asik nih diajak nongkrong gitu. Akhirnya ya terpilih, terseleksi dengan sendirinya. Siapa yang mau berteman dengan saya dan siapa yang tidak mau berteman dengan saya itu terisolir dengan sendiri, terpilih, tersaring. Jadi ya sudah mulai berkurang kan teman-teman nongkrong kita yang asik-asik versi mereka ya. Dan kita udah gak asik. Alhamdulillah. Jangan sedih kalau mereka meninggalkan kita. Karena kita suka baper. Ya Allah, udah meninggalkan. Astagfirullah. Harus pede. Oke, mereka gak ngajak kita karena kita sudah dianggapnya udah berubah. Tapi kan berubahnya ke arah yang lebih baik. Artinya apa? Cari circle yang bisa membentuk kita lebih baik dan tinggalkan circle yang versi mereka kita udah gak asik, gak apa-apa. Kalau mereka bilang, bukannya gak asik, gak apa-apa gitu. Mereka bisa tinggalin. Apalagi kalau umur semakin tua, ini kan BMC ya, kita yang umur semakin tua, udah 60-an, 70-an, itu batasi circle kita itu. Semakin tua, teman kita dikurangi. Dengan catatan, tanpa musuh ya Bu, cuma kita mengurangi circle kita tetapi tanpa menjadi musuh begitu ya, ya Allah.
Yang kedua, bagaimana ibadah kita yang kualitasnya berubah-ubah. Kalau kualitasnya berubah-ubah berarti belum istiqomah. Belum. Kenapa? Karena kadang-kadang kita sholat betul sih Bu, dia lupa, tetapi masih lebih mending, gitu ya, masih lebih mending daripada tidak sama sekali. Gini, malaikat itu curhat kepada Allah, ya Allah, ini hamba-Mu nih sholatnya itu yang bisa aku terima cuma 10%. Bu, sholat, sama-sama sholat, tetapi ada seorang hamba yang diterima cuma 10% saja, ada yang 9, ada yang 8. Apa kata Allah? Tolong cek, hamba itu punya sholat sunnah enggak? Langsung dicari sama malaikat, oh ya Allah, dia punya sholat sunnah. Maka apa kata Allah? Kalau begitu jadikan sholat sunnahnya sebagai penyempurna sholat 5 waktu yang kurang tadi. Tetap aja lakukan walaupun kualitasnya berubah-ubah, karena memang kan istiqomah berat. Kalau istirahat kan ringan. Jadi bagaimana yang 5 waktu ini biar sempurna, tambah dengan yang sunnah-sunnah. Semoga yang sunnah tadi menjadi penyempurna sholat 5 waktu kurang. Begitu. Terus bagaimana yang ketiga ini? Yang ketiga, kadang-kadang memang kalau kita dalam kesendirian, pikiran kita macam-macam ya. Kalau orang sendiri, umumnya berani bikin dosa ketimbang lagi baper. Contohnya gini, kalau kita lagi sendiri, kita mau nonton apa saja, mau lihat apa saja, kan tidak tahu. Tapi kalau lagi bareng-bareng, gak pantas banget nonton ginian. Kita kalau lagi ada teman, apa sih orang terbuka, kita skip langsung. Kalau ada teman. Tapi kalau kita ada teman, boleh jadi kita menikmatinya, bodinya, hidungnya. Kenapa? Gak ada yang memperhatikan. Jadi kalau ada orang istiqomah dalam kesendirian itu keren. Caranya bagaimana? Di hatinya Allah, pikirannya Allah. Jadi kalau mau berpikir macam-macam, Allah tahu, Allah hebat, Allah baik banget, Allah aja dapat rezeki, ya Allah kau maha kaya, ya Allah, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, dan Allah selamanya yang ada di pikiran kita. Jadi ibarat kita sendirian, sedih banget ya, suami LDR, anak mondok, kenapa harus sedih? Berapa banyak orang yang single parent dengan kondisi yang tidak baik-baik saja. Engkau masih memiliki anak-anak yang menyenangkan, ya Allah, alhamdulillah. Suami yang masih mendapatkan nafkah, dapat rezeki, alhamdulillah. Sehingga yang didahulukan rasa syukur itu membuat kita istiqomah dalam kesendirian. Jadi S2, syukur dan sabar, gitu ya. Terus bagaimana kalau misalnya ternyata kita kalau lagi di rumah kita bisa istiqomah. Pertanyaan itu ya, kalau di rumah sakit terbatas itu. Atau itu ada pertanyaan kedua enggak? Ada Ustaz tadi. Apa ya? Lingkungannya tidak. Oke. Keluarga nggak supportnya. Jadi kalau misalnya keluarga nggak support, cari teman yang mensupport. Rasulullah SAW dulu yang memusuhi siapa? Paman-paman. Berarti kan kalau kita tidak mensupport, tetapi perhatikan para sahabat. Para sahabat mensupportnya. Keluarga dari Besan ya, Ibu Besan paham nggak ya? Besan, mertua. Abu Bakar kan mertuanya Bu. Abu Bakar mertua Rasulullah, Umar mertua Rasulullah, Utsman menantu, Ali menantu. Kan ada 4 sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, 2 mertuanya, 2 menantunya. Ini justru yang mensupport Rasulullah SAW. Paman-pamannya banyak yang justru menghalanginya. Abu Jahal, Abu Lahab, gitu kan? Even ada paman-paman yang mendukung ya, seperti Abu Thalib, gitu ya. Itu contoh bahwa kadang-kadang memang keluarga nggak mensupport kita. Saya kalau di Pakistan Bu, stempelnya apa? Fatihah, sesat. Tapi dikuatkan sama suami saya, Masya Allah. Dia bilang apa? Umi kenapa harus sedih?
Dulu Rasulullah SAW gak didukung sama paman-pamannya, tapi kan yang mendukung para sahabat gitu. Jadi kita mendapatkan motivasi bahwa memang ya gak selamanya keluarga mendukung. Kalau kita mengharapkan support sistem dari keluarga dekat gak dapat, kita cari support sistem dari orang-orang yang kita kenal saja. Intinya kalau berharap dari manusia juga kecewa. Berharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Selanjutnya, bagaimana kalau lagi di rumah sakit atau di tempat-tempat umum, kita kok nggak bisa sholat sunnah? Justru berikan hak orang lain untuk sholat lima waktu. Kenapa? Sholat sunnah hukumnya sunnah. Saya kalau di restoran atau di rumah sakit setelah salam, atau nggak usah jauh-jauh di tempat umum ya, saya tengok belakang orang ngantri, saya langsung bangun. Kan ada tuh mall-mall juga sama kan? Di mall itu ada yang musolanya kecil. Orang ngantri kan di belakang. Jadi setelah salam, saya tengok, oh ngantri ya, saya langsung bangun. Kecuali kalau kita sholatnya jamaah, mau nggak mau kita selesaikan dulu kan? Karena memang kan jamaah itu kan harus dua-dua jadi kesehatan gitu. Nggak perlu nengok. Tapi kalau sholat qobliyah ba'diyah, saya selalu nengok ke belakang. Mereka nunggu nih. Kecuali kalau kau sholat bisa lanjut gitu. Tapi kalau orang-orang mau sholat lima waktu tertunda karena kita mikirin sholat sunnah, boleh jadi nanti mereka nggak bisa mengerjakan sholat wajib atau telat mengerjakannya gara-gara kita gitu. Jadi perlu diberi pertimbangan seperti yang alasan itu. Tapi kalau misalnya rumah sakit, musolanya gede, nggak ada halangan kan gitu ya, jadi nggak ada masalah. Terakhir, bagaimana punya anak istimewa? Kalau kita berdoa minta yang terbaik. Dulu ada penghafal Quran namanya Najah. Najah ini penghafal Quran tapi punya kebutuhan khusus. Ibunya pun berharap sekali dia dikasih umur panjang, karena yang merawat Najah hanya ibunya. Sampai suatu hari pada Allah, ibunya ternyata punya penyakit kanker. Karena punya penyakit kanker, akhirnya kan meninggal ya. Sekarang siapa? Oh banyak banget yang merawat Najah. Dia makhluk Allah. Ketika yang menjaga tidak ada, Allah akan kirim yang menjaga lagi. Kadang-kadang orang tua itu memikirkan anak-anaknya melebihi ilmunya, melebihi pengetahuannya. Artinya gini, nanti jangan-jangan kita kan belum tahu siapa yang umur panjang. Tapi kalau mau berdoa bebas ibu. Kita doakan ya Allah, panjangkan umurku dan umurnya dalam kesehatan dan dalam ketaatan. Boleh. Ada suami istri, suaminya pengen istrinya meninggal duluan. Ada yang istrinya pengennya ayahnya yang meninggal dulu, apa giginya. Kenapa? Karena dulu kan pernah ya Bu, saya lupa, ada pejabat yang berdoa, kalau saya meninggal duluan, istri saya akan rawat gitu. Dia bilang apa? Saya pengennya saya dikasih umur panjang biar bisa merawat istri saya. Dan pada Allah terkabul ya, istrinya tinggal duluan sehingga dia tenang karena aduh alhamdulillah istri saya tinggal duluan. Karena kalau saya duluan siapa yang merawat istri saya? Hal-hal seperti itu boleh berdoa kepada Allah, minta yang terbaik. Jika memang ternyata kita berharap sama Bu, saya ketika melahirkan dengan kondisi yang sudah senior ya Bu, umurnya dan tua menjelang 50 ya. Saya menjelang 50 melahirkan. Saya bilang sama Allah, berdoanya itu panjangkan umur kami. Umur kami Bu, panjangkan umur kami dalam ketaatan dan dalam kesehatan. Mintanya itu diusahakan kita istiqomah dalam berdoa minta yang terbaik. Tetapi kalau kita takut ya Bu, yang takut minta sama Allah lindungi, jaga. Sekarang pun kan kita masih berdoa itu kan, ya Allah jaga anak-anak kami. Kami tidak bisa mengawasi 24 jam, sementara Engkau maha mengawasi, maha menatap 24 jam.
Ibu kalau khawatir sama suami juga sama. Ya Allah, saya tidak bisa mengawasi suami saya 24 jam. Tapi Engkau maha menata, Engkau maha mengawasi suami hamba. Minta tolong sama Allah, nanti Allah akan kirim caranya. Bagaimana agar anak-anak kita, pacar kita tetap dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dari anak itu ibu mendapatkan rezeki yang berlimpah. Umumnya Bu, kalau ada titipan yang istimewa, itu anak ibu cerdas, rezeki kita diberikan berlimpah lewat dia. Kan kita butuh dana untuk ekstra ya Bu, mendidiknya lebih ekstra, perawatnya lebih ekstra, karena dia anak istimewa. Umumnya Allah berikan rezekinya gampang, karena nggak mungkin Allah menitipin hambanya di rumah kita tanpa Allah memberikan solusi buat kita. Demikian, alhamdulillah karena sudah jam 11 lewat, saya rasa cukup sekian. Jika ada kesempurnaan milik Allah, ada kekurangan dari saya, mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa penutup majlis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustazah.